yaitu ceramah agama yang terakhir yang berangkat dengan doa, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Habib Zain bin Abdullah Ba'abud dari Lawang, Malang, Jawa Timur. Namun sebelum ceramah agama, di sini saya selaku penyusun acara, manakala dijumpai banyak kehilafan, mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para alim ulama yang hadir, para kiai yang mana mereka para alim ulama, para kiai ini adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi yang melanjutkan perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada umat ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membimbing umat menuju jalan yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada Semulja Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Faurak Alawi matta'anallahu bituli hayati syarifah. Mudah-mudahan guru kita Kiai Faurak Alawi panjang umur, sehat wal afiat, dijaga oleh Allah dari segala fitnah, sehingga terus bisa membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Dan juga kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Abdul Malik matta'anallahu bituli hayati syarifah. Mudah-mudahan Kiai Abdul Malik juga panjang umur, sehat wal afiat, khususnya bisa terus menjadi panutan bagi orang Sumber Telur dan sekitarnya, dan Sampang pada umumnya, dan Madura semuanya insya Allah. Dan juga kepada Kiai Abdul Ali yang juga mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, selalu bisa mengajarkan dan membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga Lora Absor, Lora Mubarak, dan banyak para kiai Bapak Klebun yang kami hormati, tokoh masyarakat, sesepuh, dan juga kepada Sahibul Bait Bapak Haji Zaini. Mudah-mudahan Bapak Haji Zaini hidupnya diberikan barokah oleh Allah, barokah di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal. Semua asatid, para kiai, kalau ada yang namanya tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ngantuk? Ngantuk? Beda saya ngocak iyut, beda saya ngocak lanjut. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini diundang oleh Sahibul Bait dalam rangka acara haul almarhum Mutari bin Samadin al-almarhumah
Cetena binti Senardi, mudah-mudahan beliau berdua dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, diberikan oleh Allah kuburnya jadi taman-taman surga insyaallah, diangkat derajatnya, diampuni semua dosa-dosanya. Tadi kubur, bab kubur sudah disampaikan ke Abdul Ali nggih. Walaupun engkau neka ngerteh Madura nik sekoni, mun aku cak Madura kelero je agele sampean nggih. Ala kulli hal, dan juga kita diundang di sini dalam rangka tasyakur. Nah, ini biar nggak ngantuk bahas mantan saja, manten ya. Tasyakur pernikahan antara saudara Ananda Ali Ridho dan istrinya yang bernama Syafi. Mudah-mudahan insya Allah kedua mempelai diberikan oleh Allah keberkahan dalam kehidupannya, diberikan kehidupan sakinah mawaddah warahmah, sakinah penuh ketenangan, mawaddah penuh cinta. Manganten baru mawaddah biasanya, kalau sudah abid rahmah neser, mon manten anyar cintaku sayangku, mon abid 10 tahun neser tang bini, neser biasa. Sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh solehah, diberikan jauhkan daripada segala fitnah. Mudah-mudahan rumah tangga kita juga semua demikian, yang manten baru manten lama semuanya diberi bahagia. Saya jomblo belum kawin-kawin, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Banyak saya jomblo nih. Angkat tangan, amin. Pernikahan ini adalah anjuran Allah. Oke, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Allah berfirman, wa ankihu, menikahlah kalian. Hei saya jomblo, menikah, dianjurkan oleh Allah menikah. Beb, tandi PC tidak punya PC, Habib, mau engkau menikah, nanti istri diberingakan apa? Nasi jaga bater gih. Bagaimana Beb? Masalah rezeki, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kalian khawatir tidak cukup, kebeter tak cukup untuk makan anak istri, nafkah keluarga, yang penting yakin sama ayat ini, yughnihimullahu min fadlih, nanti akan diberi cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak orang Madura saya lihat Masya Allah 21 tahun nikah, berani nikah, alako sedikit-sedikit berani nikah, rezeki tawakal apa katanya Allah. Bagaimana? Yughnihimullahu min fadlih, dicukupi oleh Allah. Jangan ragu, waduh Habib, saya buat makan sendiri saja repot, bagaimana kalau menikah, punya istri, punya anak? Jangan khawatir, dicukupi Allah. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya bertakwa kepada Allah, taat perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Beb, saya sudah ngikuti saran sampean bilang nikah cukup, ternyata habis nikah, aduh susah. Mare nikah susah Beb, tak cukup. Subuh abejeng apa ndak? 5 waktu semuanya sholat. Kadang-kadang Beb, kalau sempat sholat, mau tak sempat kita abejeng, mau tak sengkah kita abejeng, mau sengkah abejeng kita yang enggak sholat, kadang enggak. Gimana mau dicukupkan Allah? Ta'ala kau minta gaji. Mau beda pabrik contohnya, ada pabrik.
Itu pabrik kalau tanggal 1 gajian. Ada orang bukan karyawan di situ datang minta gaji, dikasih? Dikasih apa enggak? Enggak. Makanya dikatakan innallaha domina lana dunya wa talaba minnal akhirah. Allah itu menjamin untuk kita urusan dunia. Cek kebatin. Jangan khawatir, dijamin dunia oleh Allah. Wa talaba, tapi Allah minta kepada kamu agar kamu memikirkan akhirat, memikirkan nasib akhirat kamu, kubur, neraka yang tadi dijelaskan Ki Abdul Ali. Pikirkan, oh saya wajib sholat, saya harus sholat, kalau nggak sholat masuk neraka. Saya wajib zakat, harus zakat, saya harus puasa, nggak boleh. Sudah. Saya harus puasa, nggak boleh tidak puasa. Alako sedikit nanti bulan Ramadan mokel, oneng mokel. Enten, apa kalau nggak puasa apa namanya? Tak apa sah, nih Ramadan tak apa sah. Waktunya abajeng tak abajeng. Dilarang minum-minuman keras, mabuk. Dilarang judi, main 1B. Tak oneng. Alhamdulillah. Game judi sekarang di mana-mana banyak berkat Kiai Malik, di sini berarti nggak ada. Alhamdulillah. Nggak boleh judi, nggak boleh zina, kemudian tanya, "Beb, saya sudah nikah, kok tetap susah?" Nggak cukup. Soalnya kamu tidak bertakwa, kamu tidak mikir akhirat kamu. Kalau kamu mikir akhirat kamu, pasti dicukupi oleh Allah. Bukan berarti kaya, bukan. Bukan berarti punya mobil mewah, rumah mewah, tidak. Cukup. Makan cukup, untuk kasih nafkah istri cukup, untuk anak cukup, tempat tinggal cukup, walaupun nggak terlalu banyak, cukup barokah bahagia orang yang bertakwa. Bukankah Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, taat kepada perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, apapun masalahnya akan dikasih jalan keluar oleh Allah. Ini janjinya Allah. Kalau nggak percaya, mau percaya sama siapa? Masalah apapun dikasih jalan keluar. Urusan rezeki ada saja min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Jangan takut menikah, tapi harus bertakwa. Ibu-ibu, kalau punya anak laki-laki minta kawin, harus disemangati, jangan dimarahi. Kadang-kadang ada anaknya, "Bu, saya pengen kawin." "Kamu kencing belum lurus minta kawin. Kamu makan masih ikut saya, kalau kawin istrimu makan apa?" Harusnya ibu dan bapak menyemangati. Berarti anak tadi bagus. Seorang anak laki-laki, mohon maaf, zujina linnas hubbu syahawati minan nisa. Laki-laki ada rasa tertarik kepada perempuan, ada syahwat. Kemudian ketika dia merasa syahwatnya sulit dikendalikan, ngomong ke orang tuanya minta menikah karena dia tidak mau terjatuh kepada perbuatan yang haram. Maka orang tua harusnya mempermudah pernikahan. Nabi bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Kata Nabi, "Hei anak-anak muda, hei jomblo-jomblo muda, man istata'a minkumul ba'a." Siapa di antara kalian yang sudah ba'a? Oneng ba'a. Ba'a itu kalau sudah kelihatan perempuan radin bingung. Itu ba'a. Minta nomornya, waduh gini, waduh. Itu berarti sudah ba'a. Falyatazawwaj. Kalau sudah begitu, yang terbaik cepat-cepat nikah. Karena kata Nabi, nikah itu ahsanul lil farj, aghatul lil basar wa ahsanul lil farj. Nikah itu akan menjadikan lelaki tadi lebih dapat menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya dari zina. Kalau sudah nikah, sudah tersalur syahwatnya, lebih aman menjaga pandangan, lebih selamat dari zina. Kalau sudah punya istri masih zina, lebih bagus patek dari orang itu. Buang saja di sampah sana orang seperti itu. Zani muhsan, na'udzubillahi min zalik. Faman lam yastati. Waduh beb, nggak mampu. Saya nggak mampu menikah tapi syahwat besar. Bagaimana? Fa'alai bisawm. Puasa pasah. Saya banyak puasa sunnah. Fa innahu lahu wija. Puasa itu pertahanan. Kenapa puasa pertahanan? Sampean kalau lapar, haus,
Ada perempuan Ratin lewat, Ratin, aduh STB kok. Lebih memikirkan ST daripada akhirnya selamat. Kalau dua pilihannya, cepat menikah atau banyak puasa. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan juga jangan terlalu meletakkan syarat yang susah. Kalau mau ada laki-laki yang mau nikah sama anak perempuannya, orang Madura hebat, mudah-mudahan begini terus. Kadang-kadang ada yang mengatakan, aduh, kalau tidak punya mobil Mercy tidak saya kasihkan anak saya. Kalau calon suaminya belum punya Alfamaret, Alfred, maka anak saya tidak saya kasihkan. Kalau gajinya belum begini, tidak saya kasihkan. Jangan, kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illam taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid. Kata Nabi, kalau ada seorang lelaki yang datang ke rumahmu meminta melamar anak perempuan kamu untuk menikahi anak perempuan kamu, maka lihatlah dua hal. Tengok berapa? Bedoreng datang, Assalamualaikum, saya mau ngelamar anak sampean. Dilihat apanya? Sepeda motornya, alakonya, mobilnya, bungkonya, compoknya. Jangan, nggak ada hadis begitu. Kata Nabi suruh lihat dua. Yang pertama dinahu, agamanya. Lihat dulu agamanya apa? Islam. Kalau sudah bukan Islam, walaupun bawa helikopter, tolak apa terima? Orang Madura hebat. Jangan kayak Kai Faurok tadi mengatakan orang yang menikahkan orang Islam dengan orang kafir. Punya anak perempuan itu di Semarang berapa hari yang lalu kejadian, anak perempuan Islam muslimah dilamar sama lelaki kafir, dinikahkan. Goblok. Ibunya bodoh, bapaknya bodoh, anaknya bodoh. Kenapa? Udah cinta. Kenapa? Kaya. Walaupun bawa pesawat sama bandaranya datang ke rumah kita, minta anak kita. Kalau kafir, tolak. Wong kafir, kalaupun dinikahkan nggak bisa, jelas haram, jelas dilarang Allah. Kalau nikah, walaupun nikahnya acaranya besar-besaran, setelah itu tidur bersama, tetap zina kumpul kebo selama-lamanya. Nggak boleh nikah beda agama. Satu, lihat agamanya. Sekarang lihat juga akidahnya Islam. Islam apa dulu? Oh, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Oke, cocok. Kedua, akhlaknya, dinahu wa khuluquhu. Lihat agama, lihat akhlaknya bagaimana. Aduh beb, tukang mabuk, tolak. Tapi kaya, tolak. Tapi punya Alphard, tolak. Tapi kelebun, tolak. Jangankan kelebun, anaknya Jokowi kalau fasik tolak. Seandainya, kan kita nggak tahu. Maksudnya presiden ya, bukan mudah-mudahan anaknya soleh-soleh. Nggak peduli, pokoknya fasik, suka minum misalnya, tukang judi, tukang zina, maling, minta anak perempuan kita, tolak. Anak saya sudah cinta, tolak. Mending anak kamu nangis sekarang daripada nanti setelah dinikahi menangis. Sudah cinta biarlah. Memang fasik tapi nggak apa-apalah, anak saya sudah terlanjur jatuh cinta, katanya cinta mati. Kalau nggak saya kawinkan katanya mau minum baygon. Akhirnya dinikahkan. Setelah nikah, hari pertama update status. Wah, pengantin baru, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, telepon bapaknya, telepon ibunya nangis, ibu, suami saya jahat. Ibu, suami saya mabuk-mabukan, pulang saya ditempelin. Ibu, suami saya zina terus, selingkuh terus, saya menderita, kapok. Rasain, salah sendiri kawin sama orang fasik. Sama Nabi sudah dibilang, lihat agama, lihat
Jangan lihat harta, jangan lihat jabatan. Sudah, kalau yang meminta tadi agamanya bagus, akhlaknya bagaimana? Oh, Masya Allah, santrena Kiai Faurok, santrena Kiai Malik, keluar dari pondok, Masya Allah, kemana-mana pengajian, kemana-mana jaga ulama, cinta habaib, cinta kiai, Masya Allah, pakai sarung, walaupun tandi PC, pakai sepeda motor sih, kodok, terima tanah apa? Beb, nanti anak saya makan apa? Jangan kebeter. Allah yang mencukupi, pokoknya suaminya soleh. Jelas? Beda satu cerita. Lanjut napa cukup? Semangat orang yang sumber telur nih. Ada cerita. Dulu ada orang alim luar biasa, muridnya Sayyidina Ali. Muridnya siapa? Muridnya Sayyidina Ali. Berarti tabi'in. Orang mau berguru kepada Nabi namanya sahabat. Kalau ada orang nggak pernah ketemu Nabi tapi berguru ke sahabatnya Nabi namanya ada satu tabi'in tabi'i aj-jalil namanya Sayyidina Sa'id Ibnul Musayyib radhiyallahu taala anhu. Luar biasa. Alim. Kalau di sini kiai besar. Waktu itu di Madinah termasuk rujukannya ulama di seluruh Madinah di zaman itu. Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib punya anak perempuan, anaknya kiai ini ya. Anak perempuan solihah. Dengar-dengar katanya Radin solihah. Maka datang raja pada waktu itu, namanya raja kekuasaan Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Datang kepada Imam Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan, wahai Imam, raja ini bukan kelebun. Raja. Kebetulan rajanya jahat kebetulan waktu itu. Kalau kelebun di sini baik-baik. Rajanya waktu itu jahat. Datang, wahai Imam, saya datang ke sini yang pertama silaturahmi kata raja, yang kedua saya mau melamar putrina Ajunan untuk anak saya, bukan untuk saya. Saya punya anak namanya Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ini anak saya, anak paling tua, putra mahkota. Kalau saya mati nanti dia yang jadi raja, calon raja, pangeran, calon raja menguasai semuanya, Syria, Mekah, semuanya waktu itu. Wahai Imam, jadi saya kesini untuk melamar putri sampean biar nikah sama anak saya, biar nanti anak saya anaknya raja, anak sampean anaknya orang alim, kan bagus. Kata Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan, mohon maaf, lamaran ditolak. Karena diriwayatkan Walid ini anaknya raja ini syaribul khamr, tukang mabuk, anaknya raja tukang mabuk, nggak soleh, fasik. Maka Imam Sa'id mengatakan, mohon maaf, saya nggak bisa menerima. Marah raja kikir, hei Sa'id, ama ta'rifuni, ta'oneng sera engkau neka siapa? Kamu tidak tahu saya ini siapa? Saya ini raja kamu, saya penguasa, saya lamar putri kamu untuk putra mahkota saya, kamu tolak? Nggak bisa, wahai Sa'id, harus diterima. Dengan santai beliau mengatakan, enggak. Terima apa enggak? Enggak. Mudah-mudahan orang Madura bisa nyontoh Imam Sa'id bin Musayyib. Terima apa tidak? Tidak. Terima apa tidak? Tidak. Marah raja, panggil anak buahnya, suruh dibuka bajunya Imam Sa'id bin Musayyib, dicambuk. Ya Allah, zalim raja ini. Dicambuk sampai terluka. Setiap cambukan ditanya, diterima apa tidak lamarannya? Tidak. Sampai 100 kali. Setelah 100 kali marah ini raja, dia ambil air dingin, kemudian disiramkan ke punggungnya Imam Sa'id bin Musayyib yang terluka karena tercambuk tadi. Maka beliau kesakitan, tetap lamaran tidak diterima. Sampean kadang-kadang dilamar anaknya, dilamar orang kaya, fasik, tak napa, insya Allah tobat nanti. Yang penting sogi, tak napa nanti jangan. Saya lanjutkan ceritanya. Gih, sudah raja pulang, moleh pon. Imam Sa'id bin Musayyib tiap hari ngajar pengajian di Masjid Nabawi. Selesai pengajian, selesai jamaah cabis kata orang Madura. Ya, salaman kepada beliau satu-satu.
Ada satu orang salaman diberhentikan, namanya Abdullah bin Abi Wada'ah. Diberhentikan, hei Abdullah bin Abi Wada'ah, kok lama kamu nggak pernah hadir pengajian? Biasanya selalu hadir, kok lama nggak pernah hadir? Kata santrenya tadi, maaf wahai kiai, maaf guru, saya baru kena musibah. 2 bulan yang lalu istri saya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Istri saya meninggal dunia kiai, saya sedih, gak keluar rumah kecuali sholat Jumat 2 bulan. Sekarang alhamdulillah saya biasakan keluar, hadir pengajian lagi. Ditanya sama Imam Sa'id bin Musayyib, oh sudah 2 bulan, innalillahi, didoakan istrinya, sekarang sudah kebinpoleh? Belum kiai. Makanya kalau ada duda jangan lama-lama, harus cepat kawin lagi. Kalau di sini ada duda jangan diketawakan, carikan istri. Kalau ada duda mau menikah, anaknya melarang, itu anak durhaka. Bapak kalau kabin boleh, berarti tidak setia dengan almarhumah ibu, ini anak durhaka ini. Kalau orang yang istrinya wafat kemudian menikah lagi adalah tidak setia kepada istri yang pertama, berarti sampean menuduh bahwa Rasulullah mereka tidak setia kepada Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah wafat, Nabi nikah lagi dan Nabi tetap cinta Siti Khadijah. Singkat cerita ditanya, kamu sudah nikah lagi? Belum kiai. Kita siapa kiai yang mau nikahkan anak perempuannya dengan duda kayak saya? Sudah duda, miskin, nggak punya apa-apa. Kiai, saya ini sekarang cuma punya uang 20 dirham. Kalau sekarang oke lah 20.000. Uang PC yang saya punya cuma 20.000 kiai. Mau kawin bagaimana? Mau menikah bagaimana? Kata Imam Sa'id, beliau mengatakan, wahai muridku, mau nggak kalau kamu saya nikahkan? Ya apa kata sampeyan kiai? Sam'an wa ta'atan gula. Kayak santri Madura kalau kiainya ngomong kan, engkih kiai gitu aja ya, luar biasa. Saya ini gugih, masya Allah, terserah kiai. Ya sudah, saya nikahkan sekarang. Loh, setia kiai? Bingung. Ya udahlah, turut, nggak tahu dinikahkan sama siapa, sama anaknya siapa. Ya pokoknya manut, nurut apa katanya kiai, nurut. Akhirnya dipanggil orang yang sudah mau pulang dari pengajian, habis tadi dipanggil, duduk, jangan pulang dulu, ini mau ada akad nikah. Pegang tangannya, bingung ini, mau nikahkan sama siapa ini? Kalau dinikahkan janda umur 70 tahun kan repot saya katanya. Tapi sudahlah, husnudzon sama kiai. Ya Abdullah ibn Abi Wada'ah, uzawwijuka ala ma amarallahu bi min imsakin bi ma'rufin au taswihin bi ihsan. Wahai Abdullah, bingung lo kok nggak ada taukil wali? Kan biasanya diwakilkan dulu sama bapaknya perempuannya. Ini mana bapaknya perempuannya? Kok kiai saja? Saya nikahkan kamu, angkatuka wa zawwajtuka ibnati. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, putri yang tadi diminta anaknya raja ditolak. Dinikahkan dengan duda miskin. Kenapa duda miskin ini? Akhlaknya bagus, agamanya ahli pengajian, agamanya bagus, akhlaknya bagus, tandi PC tak masalah. Anaknya raja PC banyak istana, fasik, buang sampah. Makanya orang fasik kalau di Jawa namanya korak, kotoran rakyat. Oneng kotoran rakyat, saya dibuang di WC nih kak. Setelah dinikahkan, bingung beliau pulang ke rumahnya. Waktu itu dalam keadaan puasa Abdullah bin Abi Wada'ah. Pulang ini mimpi apa beneran? Sampai rumahnya lapar mau buka puasa, makanannya orang miskin. Di Arab itu kalau orang miskin makan roti, rotinya kalau dibuat pagi, sore sudah keras kayak batu. Kalau mau dimakan harus dimasukkan air dulu. Kalau nggak dimasukkan air, dilemparkan patenya. Maka waktu mencelupkan roti ini ke air, ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Siapa ini? Saya mau buka kok mengganggu. Ditanya, man bil bab? Siapa yang di pintu?
menjawab Sa'id. Loh, ini loh ulama zaman dulu. Kalau sekarang kadang-kadang ditanya, siapa yang datang? Saya, Al-Mukarram Al-Habib Zain. Gak boleh gitu. Ulama zaman dulu kalau ditanya, orang soleh ditanya, siapa? Imam Sa'id Ibn Musayyib Al-Jalil. Ketika ditanya, siapa di pintu? Sa'id, namanya saja. Gak menyebutkan gelarnya, namanya. Orang lain menyebut Al-Imam, begini, Al-Allamah. Dirinya menyebut Sa'id. Waduh, masa Kiai Sa'id, Al-Imam Sa'id bin Musayyib datang ke rumah saya, dibuka pintunya, ternyata datang bawa anak perempuannya. Ini tadi anak yang saya nikahkan sama kamu di masjid. Bingung ini. Saya kasihan kalau kamu tidur sendirian malam hari ini, jadi saya antarkan anak saya ke sini. Sudah ya, saya nggak mau ganggu pengantin baru. Assalamualaikum. Nyaman nih? Ketika dilihat, subhanallah, putrinya Imam Sa'id bin Musayyib, radinnya luar biasa, solehannya luar biasa. Bingung dia, mau dikasih apa? Ada roti? Sudah keras. Dalam riwayat rotinya ditendang pakai kaki, disembunyikan di belakang pintu. Todus. Sudah begitu, si perempuan duduk, lelakinya todus, loncat dari belakang pagar si suaminya tadi. Buruh. Lari ke rumah ibunya, mengatakan, wah ibu, saya ini bingung harus senang apa susah. Kenapa? Tadi kan saya ke masjid ketemu Imam Sa'id bin Musayyib, saya ditanya istri saya meninggal, ditanya sudah nikah apa belum, saya bilang belum, tiba-tiba langsung diakadkan sama putrinya, sekarang putrinya diantar ke rumah saya, bingung saya. Kata ibunya, bentar-bentar, harus ada acara walaupun kecil-kecilan. Udah nggak apa-apa, pinjam sama tetangga duit sedikit buat walimah makan-makan. Setelah itu selesai, tinggal bersama, bahagia, Masya Allah. 2 bulan gak pernah datang pengajian. Saking bahagianya terlena, 2 bulan tak datang pengajian. Setelah 2 bulan datang, mungkin rambutnya basah terus tiap hari. Datang, ditanya sama gurunya, gimana kabarnya anak itu? Baik, maksudnya anaknya baik Kiai, baik alhamdulillah. Dikasih uang sama kiainya, ini ya buat kamu hidup sama anak saya, buat modal. Luar biasa, akhirnya hidupnya bahagia, anak perempuannya juga bahagia, walaupun suaminya duda tapi soleh. Kalau sudah soleh, sedikit lagi ya, kalau sudah soleh, bertakwa, pasti baik sama istri. Beb, saya punya suami soleh tapi kok jahat sama istri, berarti nggak soleh. Kalau soleh pasti baik sama istri. Nabi bersabda, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Kata Nabi, tidaklah seseorang laki-laki memuliakan istrinya, baik kepada istrinya, lemah lembut kepada istrinya, tidak kasar kepada istrinya, illa karim, kecuali lelaki itu mulia di mata Allah. Wa ma hanahunna illa laim, dan tidaklah lelaki kasar, jahat, main pukul, main caci maki. Istrinya dibilang patek, dibilang babi, kurang ajar, dicaci maki istrinya, dipukul tanpa dengan yang dibenarkan dengan syariat, kasar kepada istrinya, maki-maki kepada istrinya, illa laim, kecuali lelaki itu hina di mata Allah, bajingan di mata Allah, walaupun ibadahnya banyak. Ibadahnya banyak tapi sama istrinya jahat, bajingan. Orang yang sumber telur suaminya baik-baik semua, Bu G. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, yang terbaik di antara kalian, lelaki yang terbaik di antara kalian di mata Allah, baik tidak baiknya kalian di mata Allah, khairukum li ahlihi, adalah yang paling baik kepada istrinya, wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, Rasulullah, bukan saya, kata Rasulullah, saya yang paling baik kepada istri saya. Nggak main-main. Karena sallallahu alaihi wasallam idza khala binisa'i alyanan nas akraman nas dohakan basaman. Nabi Muhammad itu kalau sudah berdua-duaan sama istrinya jadi paling lembutnya orang, jarang marah, senyum,
batal. Di luar rumah. Laskar-laskar di luar rumah gini. Begitu masuk rumah, oh istriku tercinta. Wah. Dalam ada yang mau macam-macam sama Kiai Malik, siap, berani. Masuk rumah, istrinya capek dipijitin. Wah. Kenapa sayang? Istrinya masak kurang enak dikit, gimana mas? Enggak apa-apa, walaupun kurang asin memandang wajahmu yang kurang cantik, walaupun kurang cantik. Walaupun masakannya kurang asin, tapi sambil memandang wajahmu tetap terasa nikmat. Wah, di luar tegas, di dalam kepada istri penuh kasih. Suami yang baik, Nabi Muhammad begitu. Kalau sama istrinya senyum, tertawa, penuh kasih sayang. Diriwayatkan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nikah dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah masih muda, Nabi sudah agak tua. Tapi Sayyidah Aisyah mengatakan, saya nggak pernah merasa bosan atau nikah sama orang tua sehingga saya nggak nyaman. Asik Nabi seperti seumuran saya. Siti Aisyah pengen main-main sama Rasulullah, diajak, ayo lomba kejar lomba lari di dalam rumah. Nabi Muhammad lomba lari, tidak ada riwayat hadisnya sahih. Lomba lari dengan Sayyidah Aisyah. Aisyah 1, 2, 3 lari, hitung 1-0, 2-0, 3-0. Begitu Sayyidah Aisyah tertawa bahagia. Jangan mencontohkan ini di pinggir jalan, dikira gila sampean. Lari-lari sama istri, kemesraan hanya boleh di dalam rumah. Memamerkan kemesraan di luar rumah itu tidak pantas. Memamerkan kemesraan di medsos, gila. Foto pelukan sama istrinya, cium-ciuman sama istrinya, pipinya istrinya dicium, diupload di status. Tak todus. Apa enggak kamu pikir nanti kalau laki-laki lain lihat tidak menghayal dia mencium pipinya istrimu? Enggak cemburu kamu? Gila kamu? Ada yang di depan orang peluk-pelukan, cium-ciuman. Astaghfirullahaladzim. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau memang sudah tidak punya malu, kamu sama kayak hewan. Lakukan apa yang kamu lakukan. Apa tadi? Nabi kejar-kejaran dengan Siti Aisyah. Nabi dulu kalau Sayyidah Aisyah makan daging kok kayaknya susah menggigit, sama Nabi diambil dagingnya, digigitkan, dilepaskan dari tulangnya, dipotong dengan gigi Nabi kecil-kecil, disuapkan kepada Sayyidah Aisyah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang, wah gigi kok gitu. Nabi dulu kalau Sayyidah Aisyah minum di air di gelas, kemudian sama Nabi diambil gelasnya mau minum, Nabi minumnya tidak begini, diputar begini. Kata Nabi, wa Aisyah, aku ingin meminum daripada bekas yang tadi disentuh oleh bibirmu. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mudah-mudahan di sini bisa mencontoh semuanya. Siti Aisyah pernah marah kepada Rasulullah. Ibu-ibu, Pak, suami sampean pernah marah, istri sampean pernah marah sama sampean? Istri yang begitu susah masuk surga. Nanti bab istri terakhir, suami dulu ya. Siti Aisyah marah. Ala kulli hal Nabi nggak salah, Siti Aisyah yang salah. Radhiyallahu taala anha, luar biasa. Siti Aisyah marah. Waktu Siti Aisyah marah begini, Nabi tidak ikut marah. Nabi hanya senyum sambil mengatakan, ya Humairah. Kata Nabi, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Sambil dilus-lus pipinya, wahai istriku yang cantik, yang pipinya putih kemerah-merahan. Maka Sayyidah Aisyah yang marah nggak jadi. Makanya kadang-kadang kalau istri malah sampai marah, perang mulut. Kebun binatang keluar, pate, babi. Akhirnya kebun binatang hewannya sudah habis, pertengkaran masih belum selesai. Ambil panci, ceradang. Bertengkar, akhirnya bisa cerai kamu, molek kepada orang tuamu. Ada yang begitu sudah diusir, sudah pulang. 1 hari 2 hari suaminya
Waduh, kok nggak ada yang buatkan kopi, kok nggak enak sendirian, ditelepon lagi. Sayang, sombong sayang. Sayang, udahlah, kemarin saya cuma emosi. Kamu pulang lagi lah, mulai beli, pulang lagi. Saya jemput ya, tidak mau. Sudahlah, ayo kita perbaikan. Kata istrinya, nggak bisa. Kalau sampean pengen tahu sekarang, sampean ke dapur. Kata istrinya di telepon. Apa? Ke dapur, ambil gelas. Bingung suaminya. Kenapa? Pokoknya ke dapur, ambil gelas. Suaminya ke dapur ngambil gelas. Sudah. Sekarang lemparkan gelas itu. Dilempar sama suaminya. Istrinya langsung ngomong, nah, sebagaimana gelas itu pecah berkeping-keping, begitulah hatiku. Sebagaimana gelas itu pecah berkeping-keping, begitulah hatiku mas. Waktu sampean usir saya dari rumah, sampean suruh saya pulang, hati saya sudah pecah. Walaupun mau disambung lagi, retaknya nggak bisa hilang. Kata suaminya, sayang, yang saya banting gelas plastik tidak pecah. Ya sudahlah, habis maghrib mau lenggok. Kata istrinya, sudah habis maghrib jemput, pulang lagi saya. Alhamdulillah, untung gelas plastik. Jangan ngikuti emosi. Nabi kalau istrinya marah, jadi sampean bapak-bapak kalau istrinya marah dipanggil, wah istriku yang cantik, beb, tapi istri saya tidak putih kemerah-merahan, celeng, bagaimana? Ya dipanggil, ya Hajar Aswad, wahai istri yang seperti Hajar Aswad. Biar nggak ngantuk ini agak jauh. Ala kulli hal, lemah lembut, penuh kasih. Nabi itu sebagai suami saking baiknya sama istrinya, sampai istrinya itu tidak malu kalau mau agak bercanda di depan Nabi, nggak takut. Makanya kalau ada istri itu di rumah kok nyaman, enak. Kalau suaminya pergi sedih, suaminya datang senang, asik, berarti suami baik. Tapi kalau suaminya pergi, istrinya tola'al badru alaina, udah jangan pulang, merdeka. Kemudian ketika si istri sedang merdeka, ketawa ketiwi, suaminya datang, aduh, langsung takut. Itu berarti suami jahat. Beb tegas, bukan tegas, nggak begitu. Nabi tegas, tapi Nabi nggak begitu. Istrinya Nabi santai. Bapak-bapak jangan iri, nanti bentar lagi ibu-ibu yang dihancurkan, bentar lagi, jangan khawatir. Jangan kebeter, sebentar lagi, 2 menit lagi, bapak kedua. Ibu-ibu yang dihajar. Sekarang bapak-bapak dulu. Ala kulli hal, apa tadi? Nabi istrinya santai, Rasulullah sama istrinya santai. Istrinya tidak takut sama Nabi, tapi tegas Rasulullah. Sampai suatu saat Sayyidah Aisyah memasak satu makanan, makanannya sudah siap dalam riwayat hadisnya. Kemudian Nabi waktu itu duduk sama istrinya Sayyidah Saudah, istri yang lain lagi. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ayo Saudah, coba cicipin ini makanan saya buat. Kata Sayyidah Saudah, enggak, saya enggak mau. Agak aja bercanda. Kata Siti Aisyah, ayolah cobain. Enggak mau, ayo cobain. Kalau kamu enggak mau, saya apa ini? Saya raopkan makanan ini ke wajah kamu. Siti Saudah mengatakan tetap, enggak, saya enggak mau. Maka Sayyidah Aisyah ngambil makanan itu sedikit, ada hadisnya ini, diraupkan sambil ketawa, bukan tak tokar, ketawa. Siti Aisyah ketawa, Siti Saudah ketawa. Dalam hadisnya, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi pun tersenyum melihat istrinya bercanda. Nabi tersenyum, menandakan apa? Menandakan Nabi itu santai sama istrinya, nggak kejam, sehingga istrinya mau bercanda begitu nggak takut. Tapi kalau suami kejam, suaminya baru masuk rumah istrinya begini. Yang aneh kadang-kadang suami itu kalau sama teman, sama kanca ramah. Assalamualaikum, oh iya, kita ketemu Egi, ayo makan, dibayarin, baik, ngomongnya lembut. Begitu masuk rumah, buatkan kopi. Kopi sudah jadi, berapa tahun kawin sama saya, kopi masih kurang manis, kopi terlalu manis, goblok, bodoh.
Ya Allah, mudah-mudahan suami-suami tidak seperti itu. Mudah-mudahan saudara Ali Ridho bisa mencontoh Nabi Muhammad, sayang kepada sekarang waktunya perempuan, terakhir sudah. Udah malam, tapi sampean kan pulang dekat. Saya 4 jam, 5 jam baru sampai rumah. Perempuan bagaimana? Istri harus taat total kepada suami. Ada yang tadi, iya jahat suami, tapi sampai nggak taat, ya memang perlu dijahatin kalau nggak taat. Cerita yang tadi suami penuh kasih sayang, istrinya taat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Satu desa nggak mungkin semua klebun, satu klebun yang lainnya dalam rumah juga begitu, nggak bisa pemimpin dua-duanya, harus ada satu pemimpin, harus yang dipimpin. Siapa pemimpin? Suami. Siapa yang dipimpin? Istri. Suami tidak boleh taat kepada istri. Jangan jadi suami-suami takut. Beb tadi katanya, iya kasih sayang tapi bukan takut. Takut istri jelek, kata Imam Hasan Al-Basri, ma asbahar rajul yuti imra'atahu fi ma tahwa illa kabahullahu finnar. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau ada seorang suami yang istrinya ngomong apa, engki, takut sama istrinya, engki, masuk neraka. Suami harus jadi pemimpin, tapi penuh kasih. Istri harus taat kepada suami. Suaminya apa saja iya, suaminya bilang iya, mau keluar izin kepada suami bilang jangan pergi, nggak usah bantah, engki taat, jelas. Nabi pernah mengatakan, lau amartu ahad ayyas judali ahad la amartu zauja antas judali zaujiha. Kata Nabi, seandainya boleh makhluk sujud kepada makhluk yang lain, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami daripada besarnya kewajiban taatnya seorang istri kepada suami. Seorang perempuan tanya kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya ini bagaimana? Kata Nabi, suamimu jannatuki wa naruki. Suamimu adalah tiketmu ke surga atau tiketmu ke neraka. Kalau kamu baik, menghormati, kasih sayang, lemah lembut, taat, patuh kepada suami, maka ketaatanmu kepada suamimu akan menjadi tiketmu masuk surga. Tapi wahai istri, kalau kamu tadi kurang ajar, tidak menurut, sering berkata-kata kasar, dibilang tidak, tetap berangkat, jangan pergi, tetap pergi, tidak nurut, tidak taat kepada suami, maka ketidaktaatanmu kepada suamimu menjadi tiketmu memasukkan kamu ke neraka. Walaupun kamu banyak sholat, walaupun banyak puasa sunnah, tidak diterima semua sholatmu selagi kamu tidak taat kepada suamimu. Salasah, kata Nabi, ada 3 hal yang tidak diterima sholatnya, tidak naik fauqa ru'usihim shibron. Di antaranya wamra'atun batat wa zawjuha anha sakhid wa zawjuha 'alaiha sakhid. Kata Nabi, ada 3 orang yang mana sholatnya, walaupun sholat pahalanya tidak bisa naik kecuali hanya sejengkal, nggak diterima oleh Allah. Di antaranya seorang istri yang tidur di waktu malam dalam keadaan suaminya marah kepada dia dan dia belum minta maaf, dia dimurkai suaminya, maka walaupun sholat sampai kepalanya gosong, sampai kepalanya putus, nggak diterima oleh Allah sebelum diridhoi suaminya. Gak main-main. Jangan senang dengan babak pertama, nggak terima babak kedua, nggak adil itu namanya. Harus taat. Ada lagi perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ma haqquz zauj ala zauja ya Rasulullah, apa haknya seorang suami bagi istri, kewajiban istri apa? Kata Nabi, di antaranya alla tamna nafsaha wa in kana ala dhahri qatab. Kata Nabi, seorang istri itu tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk berhubungan suami istri. Maaf, bukan porno tapi ini ilmu, ya.
Ketika suami mengajaknya ke tempat tidur, mengkode dia mengajak ke tempat tidur, suami ingin tidur bersama istrinya, maka istri tidak boleh menolak walaupun sesibuk apapun di atas unta sekalipun, ditinggalkan semua kesibukannya, datang panggilan suaminya. Jangan nanti suaminya mengajak, "Ibu, ayo ke kamar." "Degi kok saya masih goreng." "Nanti gosong." "Biar gosong." Mau berangkat pengajian sudah rapi pakai bedak, suaminya bilang, "Ayo kita ke kamar dulu." "Wah, sampean ya, wong saya mau berangkat pengajian, nanti telat." "Sudahlah, nanti saja, jangan aneh-aneh. Ngasih belanja 50.000 seminggu, minta jatah terus." Bih. Yang kayak gitu masuk neraka. "Bagaimana, Beb? Saya mau berangkat pengajian." "Nggak usah berangkat pengajian. Taati panggilan suami ke tempat tidur. Jangan mengatakan nanti, jangan mengatakan saya masih sibuk, langsung harus dituruti saat itu jelas. Akan istri yang solihah kalau mau tidur malam izin sama suaminya, "Bang, sayang, saya mau tidur, sampean ada hajat apa enggak? Kalau enggak ada hajat saya tidur, kalau ada hajat saya enggak tidur." Suaminya bilang, "Ya udah, enggak apa-apa, tidur." Baru tidur. Itu istri, loh kok waduh, itu istri solihah. Wa alla tasumu yauman, kata Nabi, dan hendaklah seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah satu hari pun illa biizni, kecuali izin kepada, mau puasa sunnah ya harus, kalau tidak izin tetap puasa, pahala puasanya buat suami, istrinya dapat dosa, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kembali ke bab yang satu tadi. Karena kalau misalnya suaminya ada hajat ke tempat tidur, engkau pasah, akhirnya suaminya kecewa, istrinya dapat dosa, yang dapat pahala suami. Makanya kalau mau puasa harus izin. "Bang, saya mau puasa besok, boleh nggak?" "Oh iya, silahkan." Baru puasa. Kalau Ramadan nggak perlu izin. Ya, "Loh Beb, gimana suami saya siang-siang Ramadan ngajak hubungan suami istri, boleh apa tidak?" "La ta'ata li makhlukin." Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik. Itu berarti suami gila. "Ramadan saya memang taat kepada kamu wahai suamiku karena perintah Allah, tetapi lebih besar ketaatan saya kepada Allah yang menyuruh saya berpuasa. Maaf, saya tidak taat karena sampean menyuruh saya sesuatu yang bertentangan dengan perintahnya." Yang berikutnya, wa alla takhruj min baitiha. Seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya, dari compoknya, dari bungkonya, illa biidnih, kecuali dengan izin. Keluar pagar, izin. Fa in kharajat, kalau tidak izin tetap keluar, tidak minta izin suaminya, keluar rumah ngelayap, la'anat hal malaikatur rahmah wa malaikatul azab hatta tarji', maka mulai dari dia keluar rumah dia dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat azab, dilaknat terus sampai pulang ke rumahnya lagi. Intinya istri yang gak taat udah celaka di akhirat. "Beb, saya kadang sering keluar gak izin, tapi suami saya tahu caranya minta izin borongan." Ngerti? "Mas, kalau ke pasar saya tiap hari nggak izin, nggak apa-apa ya, izinnya sekali ke pasarnya tiap hari." Kalau suaminya bilang iya nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa. "Mas, saya kalau ngantar anak ke sekolah nggak izin tiap hari, nggak apa-apa ya?" "Oh iya nggak apa-apa." Tapi seandainya suami bilang nggak bisa, walaupun ke pasar tiap hari harus izin, maka tetap harus. Jelas? Penutup terakhir, Nabi bersabda, perempuan yang baik itu idza nadharta ilaiha sarratka. Istri yang solihah itu kalau dilihat suaminya senang. Gimana cara suami biar senang? Raut wajahnya itu harus ramah. Suami mulai alako, "Assalamualaikum Mas, leso sampean Mas, tak buatkan kopi ya, saya pijitin ya." Itu istri solihah. Tapi kalau suaminya pulang kerja istrinya begini, "Yang tolong buatkan kopi." "Kopi boleh." Istri calon penghuni neraka itu. Caranya biar suaminya senang, wajahnya selalu
Jangan merengut. Innallaha yubghidul mu'abbisa fi wujuhi ikhwanihi. Allah enggak senang kalau ada orang yang merengut kepada wajah orang lain. Kedua, bagaimana seorang istri di depan suaminya wangi, jangan sampai bau. Jelas? Wah, wangi, rapi. Suaminya pulang dari Alako, rambutnya ditata, mungkin pakai bedak, bagaimana caranya rapi, wangi, sehingga suami melihat dia senang, lihat itu enak dipandang. Jangan nanti suami pulang rambut pakai daster bolong semuanya, bau bawang, bau asap, suaminya selingkuh marah-marah. Lah kamu kayak gitu. Jelas? Harus rapi, jangan dibalik. Kadang-kadang dibalik. Keluar rumah rapi, wangi. Mau dilihat siapa? Dilihat suaminya orang. Di dalam rumah curhatan para suami. Bu, sudah cukup. Masih jomblo ikut komentar yang di belakang ini, oh nggak tahu apa ya. Ala kulli hal, di dalam rumah harusnya wangi. Keluar rumah nggak perlu pakai minyak wangi, haram, hati-hati. Ibu-ibu keluar rumah campur laki-laki begini pakai wangi-wangian, kemudian wanginya dicium, nggak boleh. Minyak wangi dipakai di dalam. Sudahlah, cukup. Intinya sudah jelas ya. Pertama tadi cara menikah, cepat-cepat menikah. Kalau anak sampean diminta lelaki yang baik, kasihkan, nggak usah lihat harta dan materi. Suami harus sayang kepada istri, istri taat kepada suami. Insya Allah tercipta sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah rumah tangga kita semua begitu, dan khususnya rumah tangganya Ali Ridho dan Sopi, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan insya Allah demikian sakinah mawaddah warahmah, bahagia, tentram, sentosa selama-lamanya di dunia dan di barzah sampai di jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Waktunya terlalu panjang, minta maaf karena saya takut Sohibul Baitnya kecewa kalau cuma 10 menit, katanya ngundang jauh-jauh dari Malang, masa ceramahnya 10 menit. Jadi saya agak panjang, tapi kalau panjang ada yang capek, ada yang kakinya kesemutan, saya mohon maaf. Ada yang ketinggalan sinetron ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Malik aja, Kiai Malik doa, Kiai Malik. Kiai Malik, Kiai Malik. Kiai Malik aja, Kiai Malik doa. Oh, enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabb ya Rabb ya Rabb ighfir lana wa liwalidina wa khususan la marhum Bapak Mutari bin Samadin wal marhumah Ibu Jatana binti Sanardi. Allahumma ja'al qabrahuma rawdah min riyadil jinan wa la hufratan min hufarin niran wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yarfa' darajatahuma ya Rabb fil barzah wa fil mahsyar wa fil jannah ya Rabb ya Rabbal alamin. Allahumma ya Rabb barik li akhina Ali Ridha wa zawjatihi, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Adam wa sayyidatuna Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyillah Ibrahim wa sayyidah Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyillah Yusuf wa sayyidah Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyina wa jadina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijatil Kubra wa Aisyatir Ridha, wa alif bainahuma kama alafta baina Imam Ali bin Abi Thalib wa sayyidatuna Fatimatu Zahra al-Batul bintar Rasul, warzuqhuma ya Allah dzurriyyah salihah thayyibah qurrata a'yun lahumma fid dunya wal akhirah. Allahumma ihfadna ya Rabb minal fitani ma dhahara minha wa batan. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna fihi min as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa mujanabatal atham. Allahumma ya Rabb arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Ngireng se kasokan nyongkem dak ke Habib sareng para ulama ngireng sepenting nyoon kondisi aki dak kalaskar ben ce napan abut rebut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyoon tar anu aki jarpu akun bisa si penting santai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laskar nyoona ke Abdul Ali ke Fauro nyoon kawalaki ke Malik sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu